Pembahasan selanjutnya di sini adalah penentuan nilai harapan dari TXY bar. Nilai harapan dari TXY bar di sini menyatakan harapan sisa waktu hidup dari kelompok yang berisi individu berusia X dan berusia Y secara lengkap untuk kasus last survivor. Jadi artinya untuk kasus kegagalan kedua. Nah, di sini notasinya kita pakai E0 XY bar dengan rumus, berarti nilai harapan dari TXY bar. Berarti nilai harapannya adalah integral 0 sampai T hingga tergantung batasnya. Kemudian T dikalikan fungsi kepadatan peluang dari TXY bar atau F kecil XY bar. Kemudian untuk nilai T dikalikan FXY bar, berarti sama saja dengan peluang hidup XY bar untuk waktu sampai plus T. Nah, di sini sama saja dengan kita mencari nilai harapan dari individu berusia X ditambah nilai harapan individu berusia Y dikurangi nilai harapan dari individu berusia XY dengan maksud ini kegagalan pertama. Nah, sebagai contoh, formula sudah diberikan, berarti contohnya bisa langsung dikerjakan ya. Di sini kita menentukan nilai dari nilai harapan kegagalan kedua untuk individu berusia 50 dan 60 tahun. Apabila diketahui kegagalan dari individu berusia 50 dan kegagalan dari individu berusia 60 adalah saling bebas dan masing-masing mengikuti fungsi survival sekian. Nah, berarti di sini yang akan dicari nilai ini ya. Berarti nilai harapannya bisa kita cari dengan menentukan nilai harapan dari individu berusia 50 ditambah nilai harapan individu berusia 60 dikurangi nilai harapan bersama kegagalan pertama individu berusia 50-60. Nah, berarti ini masing-masing harus kita tentukan. Nah, untuk rumus masing-masing sama saja, berarti tinggal mengganti nilai P-nya nanti. Nah, dan juga batas integralnya, karena di sini fungsi survivalnya begini. Nah, sekarang kita kerjakan masing-masing. Untuk yang pertama, oke, di sini saya turunkan untuk rumus umum dulu, PXT. Rumus PXT sendiri itu adalah eksponensial dari minus integral 0 sampai T. Lambda di sini fungsi survivalnya X ditambah S ds. Nah, berarti artinya kita masukkan fungsi lambda dengan mengganti yang tadinya di sini adalah lambda X, berarti yang tadinya X kita ganti dengan menggunakan X plus S, berarti jadi sekian ya. Kemudian kita buka kurung sehingga lebih memudahkan. Nah, di sini kita integralkan terhadap S. Nah, ini buka kurungnya minusnya saya masukkan ya, sehingga tandanya sekarang berubah sedikit jadi X plus S dikurang 100. Nah, karena integralnya terhadap S, kalian fokus saja ke variabel S. Berarti variabel X dan angka 100 ini sama-sama kita anggap sebagai angka. Sehingga S ini berpangkat 1 dan koefisiennya juga 1. Berarti semacam kita integralkan seper X dx gitu kan, sehingga hasilnya langsung saja berupa ln dari X plus S dikurang 100, karena di sini variabel S-nya berpangkat 1 dan koefisiennya 1, jadi yang di sini mengikuti, karena dia hanya berupa konstanta X dan 100. Kemudian kita evaluasi batasnya dari 0 sampai T. Yang pertama kita masukkan batas T dikurang, kita masukkan batas 0 untuk menggantikan S. Nah, kalau sudah, berarti ln dikurang ln, sama saja ln pembagian kan, ini per sekian. Nah, kalau sudah, eksponensial ln ini adalah sifat pembatalan yang menghasilkan bilangan yang ada di dalam ln itu sendiri, hasilnya berarti tinggal sekian. Oke, sekarang bisa langsung kita aplikasikan. Nah, tadi kita butuh nilai P50T, P60T, dan P50-60T. Nah, sehingga masing-masing mengikuti rumus PXT ya. X-nya sekarang kita ganti. Yang pertama kita ganti X-nya dengan angka 50, sehingga fungsinya jadi sekian. Nah, ini untuk nilai T dari 0 sampai
50. Karena tadi kan usia 0 sampai 100. Nah, ini untuk usia sampai 50 saja. Kemudian, untuk usia 60, P60T, X-nya ganti 60. Nah, ini untuk usia sisanya kan, karena tadi fungsi survivalnya itu hanya sampai 100, artinya sisa waktu hidup individu berusia 60 kan tinggal sisa 40 tahun lagi. Kalau tadi tinggal sisa 50 tahun lagi. Nah, untuk yang berusia 50-60 karena saling bebas berarti sama saja dengan P50T dikali P60T. Nah, hanya saja sisa waktu hidupnya mengikuti sisa waktu hidup individu yang pertama. Karena apa? Di sini kan tidak ada bar. Kalau tidak ada barnya berarti kegagalan pertama. Jadi kegagalan pertama itu terjadi pada saat individu yang lebih tua meninggal duluan gitu kan. Sehingga yang kita ikuti adalah sisa waktu hidup yang pendek alias yang 40 tahun. Oke, sehingga nilai harapan masing-masing bisa kita cari. Nilai harapan T50, rumusnya sudah ada, nah tinggal kita ganti batasnya ya, karena sekarang sisa waktu hidup 0 sampai 50 tahun saja, berarti ini 0 sampai 50. Integralnya integral biasa, kita sederhanakan dulu pecahannya. Kemudian integralkan T per 50 berarti 1/50 kali T pangkat 2 per 2 atau T pangkat 2 per 100. Kemudian evaluasi batasnya untuk menggantikan nilai T, selisihkan hasilnya 25. Cara yang sama kita kerjakan untuk menentukan nilai harapan dari T60. Nah, kalau sudah, kita juga kerjakan untuk nilai harapan dari 50-60. Sehingga integralnya dari 0 sampai 40. Fungsi P-nya tadi kita masukkan, kalau sudah nanti dikalikan jabarkan ya, setelah itu baru diintegralkan masing-masing dan evaluasi batasnya. Nah, hasilnya sudah diperoleh. Nah, dari ketiga nilai harapan sudah kita peroleh, berarti untuk menentukan nilai harapan dari kegagalan kedua yang berisi individu berusia 50 dan 60, berarti tinggal masukkan saja nilai-nilai dari nilai harapan T50 ditambah nilai harapan T60, baru dikurangkan nilai harapan kegagalan pertama individu 50 dan 60 tahun, sehingga hasilnya adalah 30,33. Oke, sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau belum, berarti bisa dikerjakan nanti soal tugasnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.